warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mandasari, saya dari SMA Negeri 1 Kota Bargot, CGP dari Angkatan ke-10. Kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Kota Bargot. Selamat siang Pak. Selamat siang. Mohon waktunya sebentar ya Pak. Hari ini kami ditugaskan untuk melakukan tugas demonstrasi di modul 3.1 Bapak, yaitu tentang mewawancarai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan ketika dilema etika Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak di sini. Yang pertama itu, bagaimana Pak selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau rujukan moral Pak? Jadi untuk mengidentifikasi berbagai kasus yang kita hadapi, yang pertama dulu kita cari dulu informasi apa kasus yang terjadi. Kemudian kita kaitkan dengan peraturan yang ada. Kita kan ada aturan di KWSP kita. Jadi supaya nanti kita tepat mengambil kesimpulan atau keputusan itu. Berarti harus diteliti dulu begitu ya Pak? Ya. Untuk itu Pak, selama ini dalam mengambil keputusan di sekolah ini Pak, terutama untuk kasus-kasus ketika Bapak menghadapi dua masalah ya Pak, tapi dalam masalah itu ada dua kebenaran, sama-sama kebenaran. Bagaimana Bapak mengambil keputusan dalam hal tersebut Pak? Jadi kita selaku kepala sekolah kita harus berpegang kepada peraturan yang ada. Kemudian peraturan yang ada itu kita upayakan agar warga sekolah itu khususnya paham akan aturan yang sudah kita sepakati. Dan dengan dasar itulah kita akan mengambil kesimpulan atau keputusan. Berarti lebih kepada kepentingan orang banyak ya Pak. Berarti selanjutnya Pak, langkah-langkahnya Pak atau prosedurnya seperti apa biasanya Pak dilakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya yang pertama seperti tadi yang kita cari dulu kan informasi apa masalah atau kasus yang terjadi, apa jenisnya. Kemudian kita klarifikasi ya, apakah memang betul atau tidak dengan sumber yang jelas. Kemudian kita analisis apa jenis pelanggaran atau kasus yang terjadi. Kita pelajari secara betul-betul, kita kaitkan dengan aturan, baru kita ambil kesimpulan. Luar biasa, berarti tidak secara merta ya Pak dalam mengambil keputusan, harus butuh pertimbangan. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak pada kasus-kasus dilema etika ini? Ulang dulu pertanyaan. Hal-hal apa saja selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini Pak? Iya, kalau yang efektif itu sajalah kita harus berkonsultasi dengan rekan-rekan ataupun warga sekolah dalam hal untuk mengambil keputusan agar jangan nanti ada masalah-masalah atau perbedaan pendapat di antara warga sekolah. Begitu ya Pak. Terus ketika Bapak sudah mengambil keputusan itu, dan tantangan seperti apa Pak yang biasanya yang Bapak hadapi ketika pengambilan keputusan ini Pak? Jadi yang sudah sering kita hadapi biasanya keputusan-keputusan ataupun sanksi-sanksi yang kita berikan atas pelanggaran tersebut kadang-kadang pelaku kadang-kadang kurang menerima, sekalipun sebenarnya menurut aturan sudah tepat. Jadi disinilah kita harus pandai-pandai untuk menyampaikan atau memilih keputusan yang tepat agar mereka paham dan mau menerima keputusan yang kita ambil. Berarti tantangan yang paling besar ini ya Pak, ketika keputusan Bapak ini tidak diterima oleh yang bersangkutan begitu ya Pak. Untuk ininya Pak, misalnya ketika Bapak mendapatkan sebuah masalah, ada laporan, ada masalah gitu yang dilema
etika ini, apakah Bapak langsung menyelesaikan permasalahan ini ataukah Bapak memiliki jadwal-jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian masalah ini? Iya, kalau masalah pengelolaan ini sebenarnya namanya kasus ya kan, karena kasus ini kan tidak bisa kita prediksi. Iya. Jadi yang jelas kalau misalnya ada kasus ya insidentik saja. Di situ terjadi, kita upayakan, di situlah kita selesaikan. Jangan lagi ditunda-tunda ya kan. Iya, Pak, ya. Jadi tidak ada jadwal yang tertentu. Berarti ketika masalah itu datang, selagi bisa diselesaikan segera diselesaikan seperti itu ya Pak. Biasanya dalam pengambilan keputusan ini Pak, apakah ada orang-orang yang terlibat, seseorang ataupun faktor-faktor yang mempermudah Bapak dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan seperti ini? Nah, jadi kalau kita mau mengambil keputusan, yang jelas kan yang pertama aturan itu harus kita pegang. Kemudian aturan itu kita pegang, kemudian kita masih bisa juga musyawarah ya, terutama dengan unsur pimpinan, termasuk wakil kepala sekolahnya, wali kelasnya, agar keputusan kita ambil itu tepat dan merupakan nanti merupakan keputusan bersama. Jadi bukan hanya keputusan kepala sekolah saya pribadi. Berarti dalam pengambilan keputusan ini tidak serta-merta atau tidak selamanya ya Pak diputuskan sendiri oleh Bapak ya Pak. Terkadang mungkin ada masalah itu yang memang harus dimusyawarahkan ya Pak, mengambil keputusan bersama. Ini Pak, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tentang mengidentifikasi langkah-langkah sama tadi yang sudah Bapak jabarkan ke saya, pertanyaan terakhir saya Pak, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi dari pengalaman kita selama menangani kasus-kasus atau permasalahan di sekolah kita ini, ya ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Mungkin dari sekian banyak keputusan kita ambil, mungkin ada yang sempurna, mungkin ada yang kurang. Jadi ke depan ini jadi pelajaran bagi kita, agar ke depan kita bisa mengambil keputusan yang tepat sasarannya, tepat juga hukuman yang diberikan, agar tidak ada misalnya pihak-pihak yang kurang menerima keputusan begitu ya. Berarti memang pengalaman ini sangat berharga ya Bapak ya, dalam pengambilan keputusan ini bisa juga pengalaman kita ini ya Pak jadi pembelajaran ke depan. Ketika kita sudah menerapkan seperti ini, bagus tidak begitu ya? Iya, biar jangan nanti kita salah mengambil keputusan kan, karena pengalaman kita sebelumnya. Oke Pak, untuk hari ini wawancaranya sudah selesai Pak. Terima kasih atas bantuan Bapak dan dukungan Bapak selama saya melakukan pendidikan CGP ini Pak. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandasari dari SMA Negeri 1 Utawargot. Saya CGP angkatan ke-10. Kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Asiroh dari SD Negeri 123 Hutawargot Dolong. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Terima kasih Bu atas waktunya telah memberikan saya kesempatan. Hari ini saya akan melaksanakan tugas modul saya di demonstrasi kontekstual. Di situ kami diminta untuk melakukan wawancara bersama kepala sekolah, Bu, atau yang mewakili. Kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ini masalah dilema etika ya Bu, permasalahan dilema etika ketika menjadi pemimpin dan dalam pengambilan keputusannya seperti apa kan Bu? Yang pertama itu Bu, yang ingin saya tanyakan, selama Ibu menjabat, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi permasalahan ataupun kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Saya terlebih dahulu mengamati kasus yang terjadi tersebut, di mana nanti mana yang lebih baik atau yang mana lebih
menurut saya itu mana yang lebih umpamanya permasalahan itu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ditanya-tanya lah dulu kan anak-anak tersebut kan disurvei lah, maksudnya diapain lah, ditanya kawannya kan. Berarti maksudnya mencari kebenaran dulu. Iya, ya, dicari kebenarannya itu sama kawan-kawannya dulu, jangan yang dua ini dulu. Umpamanya kan kasus ini umpamanya dua orang ada permasalahan, ditanya dulu kawannya, teman-temannya lah. Iya, berarti mencari Jangan kebenaran, mencari fakta dulu Iya, ya Bu. cari fakta-fakta kebenarannya itu tentang permasalahan yang terjadi. Oh, iya, Bu. Untuk itu Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Misalnya dalam kepentingan ini tetap baik di antara yang dua kepentingan ini. Bagaimana Ibu mengambil keputusan tersebut? Mengambil keputusan tersebut harus diapalah dulu memang kebenaran memang ada nanti, tapi tidak bisa langsung diputuskan kan, harus ditanya dulu kawan-kawan guru-guru yang lain, kepala sekolah lah kan, teman-teman saya apalah kawan-kawan di sekolah ini kan. Kebenaran yang sama-sama benar, bagaimana Ibu mengambil keputusan itu? Di apalah mana suara yang terbanyak lah, kan di antara guru-guru ini kan. Lebih kepada mana kepentingan yang lebih banyak di antara kedua. Seterusnya Bu, dalam langkah-langkah Bu atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusannya ini? Langkah-langkahnya yang pertama saya mencari informasi terlebih dahulu, kemudian langsung ke lapangan untuk wawancara dari berbagai pihak kan, kemudian menganalisis mana untuk mengambil keputusan tentang permasalahan tersebut. Berarti dalam langkah-langkah ini Bu tidak langsung menyelesaikannya secara langsung tanpa mencari tahu dulu gitu ya. Dicari dulu langsung di lapangan pada tentang pihak. permasalahan ini. Iya, langsung pada pihak berbagai macam pihak kan. Mencari informasi dulu. Langsung ke lapangan. Untuk selanjutnya Bu, hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini seperti apa Bu? Kalau saya mengambil keputusan dengan efektif kan, tapi tergantung dengan permasalahan tersebut. Umpamanya kan harus kalau memang rumit harus diputuskan sendiri, diputuskan langsung. Malah kalau memang nggak rumit dia kan, tapi kalau rumit dimusyawarahkanlah pada teman-teman di sini kan, guru-guru yang lain. Berarti kalau menurut Ibu yang efektif ini ketika permasalahannya ini masih bisa diatasi langsung. Tapi kalau memang sudah tergantung permasalahannya berarti ya. Seterusnya Bu, yang ingin saya tanyakan di sini, selama Ibu mengambil keputusan ini, dalam pengambilan keputusan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya biasanya itu umpamanya mengambil keputusan itu tidak diterima oleh kawan-kawan, kadang orang tua kan. Jadi itulah salah satu tantangan dalam mengambil keputusan dalam dilema etika ini kan. Berarti ketika keputusan yang udah Ibu terapkan ternyata tidak diterima orang banyak. Iya, itulah salah satu tantangannya. Untuk itu Bu, dalam pengambilan keputusan ini apakah Ibu membuat jadwal tertentu untuk memutuskan suatu masalah gitu? Tidak ada jadwal. Cuman kalau memang permasalahan itu bisa diatasi itu hari itu juga diputuskan langsung. Kalau memang dia akan memang bisa diatasi. Berarti memang masih tergantung dengan permasalahan tadi. Untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Ada. Yang membantu saya biasanya itu kawan-kawan kan, guru-guru di sini, kemudian komite Komite sekolah ya. Sekolah ikut juga membantu berperan di sini.
Oh, berarti dari sini Ibu merasa kawan-kawan dan komite sekolah itu sangat membantu ya Bu dalam pengambilan keputusan ini. Dari beberapa lama pengalaman ini Bu, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman adalah guru terbaik. Jadi sebuah permasalahan itu kalau memang bisa diatasi ya, kalau memang baik keputusan yang diambil itu bisa diteruskan apabila ada nanti kasus-kasus kan bisa lagi kita terapkan lagi ya. Kalau memang ada lagi permasalahan yang tidak bisa diatasi ya, seperti itu tadilah kita musyawarahkan kan. Memang pengalaman lah yang sebagai guru terbaik, memang bisalah itu kita anggap sebagai gurunya kan. Berarti saya tangkap Bu, berarti maksudnya ketika pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan dan Ibu sudah mengambil keputusan itu, ternyata di belakang hari ada lagi permasalahan yang sama. Iya, itulah. Jadi bisa itu diambil lagi kan keputusannya kan. Pengalaman ya Bu dari pengalaman. Oke Bu, terima kasih untuk wawancaranya hari ini. Sudah meluangkan waktu buat saya. Mana tahu di mana tadi ada perkataan saya ataupun salah saya dalam wawancara Ibu, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk seluruh Indonesia. Halo, hari ini saya Mandasari dari SMA Negeri 1 Kota Bargot. Saya CGP Angkatan ke-10. Kali ini saya akan melakukan memenuhi tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1, yaitu mewawancarai kepala sekolah dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin. Oke, hari ini saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah dari SD 121 Tabarut. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak atas waktunya hari ini, telah memberikan saya kesempatan untuk mewawancarai Bapak. Selama ini Bapak ada beberapa hal nanti yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Selama ini Bapak sebagai Kepala Sekolah, bagaimana Bapak mengambil keputusan ketika Bapak memiliki masalah, mengidentifikasi permasalahan yang di kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak? Biasanya saya mengumpulkan informasi mengumpulkan fakta-fakta, kemudian baru mengambil keputusan sesuai dengan peraturan. Berarti sebelum mengambil keputusan itu Bapak mengidentifikasi dulu ya Pak? Identifikasi dulu, mengambil fakta-fakta yang terjadi. Baru jadi caranya untuk mengidentifikasi permasalahan itu betul atau tidak. Oke Pak, berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Maksud saya di sini Pak, kalau misalnya Bapak dihadapkan dengan satu masalah, dalam masalah ini sama-sama benar, sama-sama mengambil, sama-sama punya kebajikan dari kedua masalah itu. Bagaimana Bapak mengambil keputusan? Ya, biasanya saya itu mengambil keputusan tidak sendiri, bisa saja dipanggil kepala sekolah, Jadi selama ini Bapak mengambil keputusan yang tidak kita mengambil sendiri ya Pak, keputusan tersebut harus memang sebagai keputusan itu dengan jawab musyawarah dengan jawab gitu ya Pak. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah itu? Bagaimana langkah-langkah yang Bapak lakukan di SD ini?
identifikasi tadi ya, setelah kita identifikasi permasalahannya dulu, baru untuk menyelesaikan permasalahan ini dikumpulkan dulu rekan-rekan sejawat senior ulama yang terkait agar permasalahan ini dibongkar. Jadi walaupun dengan musyawarah tapi tetap sejalan dengan aturan yang ada. Untuk selama ini Bapak, halal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ya Pak, ini ada lagi yang ingin saya tanyakan. Hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Apakah Bapak membuat dalam membuat keputusan ini, setiap keputusan ini harus musyawarah atau kasus yang hanya Bapak yang menyelesaikannya? Keputusan ini sudah Bapak jalankan, tapi ternyata tidak diterima orang tersebut, gitu ya Pak. Bapak harus mengulangi lagi, Pak harus meyakinkan dengan keputusan ini agar keputusan Bapak diterima oleh dia.